Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan begini, ustazahku, ustadku, para tuan dan puan guruku, jamaah salat isya barusan di masjid Darul Dakwah. Begini maksudnya bukan untuk apa ya, seperti oke, nama ini cerita seperti menyerang lalu membuat agama orang lain menjadi terhina atau seperti dijelek-jelekkan atau direndahkan. Tidak, wallahi tidak. Yang ingin saya ungkapkan selama ini karena yang saya rasakan dan saya alami, saya lihat masyarakat muslim di Indonesia sudah terlalu lama salah toleransi. Ustazah, mohon maaf ya, jangan marah, ini ada tuan guru nih, ada dari lembaga dakwah. Ustadku tadi imam ngobrol sebentar, lalu dia bilang, Ustaz aku mohon maaf ada kajian. Aku diimami oleh beliau saja sudah jadi berkat buat aku. Para ustadz dan ustazahku, para tuan dan puan guruku, kerasa gak sih selama ini kita salah apa? Toleransi menjadi salah. Kerasa gak sih? Masa gak berasa? Bingung saya. Kalau gak terasa selama ini sudah beberapa tahun kita merdeka. Dan makin kesini kata-kata toleransi justru menjadi kata yang dipakai untuk menekan umat Islam. Gitu loh. Saya gak menjelek-jelekan agama orang lain, enggak. Saya cuma buka fakta sejarah. Itu tadi bahkan saya tidak ambil sebagai dari agama lain, tidak. Saya kan tidak bilang itu ayat suci agama lain, tidak kan? Ada kitab yang lebih tua dari Al-Quran, ada. Saya terangin ini. Nanti dicek kalau nggak percaya. Tahunnya, saya hanya main di sejarah, di historical fact, fakta sejarah, bahwa sejak dulu walaupun orangnya belum ada di bumi ini, Rasulullah namanya sudah digaung-gaungkan. Yang dibilang beragama Yahudi itu tidak pernah ada agama Yahudi, Ustaz. Yahudi itu adalah nama keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yehuda, putranya Nabi Yakub alaihissalam atau Israel. Israel itu bukan nama negara, Ustaz. Pergi deh ke sana. Jalan-jalan ke sana. Nyebrangnya dari Amman, Yordan, nyebrang Allenby, masuk ke Afif, masuk ke Yerusalem, masuk ke Karmel. Silakan dan tanya di sana, apa benar ini negara Israel? Bahkan orang sana yang ini cabangnya panjang, janggutnya panjang, kumis panjang, pakai yang secupuk di sini aja, itu mereka nggak bilang negara itu negara Israel. Yang ribut tuh di Indonesia, so tahu. Sekali lagi, so tahu. Saya ngomong di ini nih di kamera, nggak tahu so tahu. Bilang di sana perang Islam dan Yahudi. Di sana tentara Zionis itu, Ustadz dan Ustazah, tentara Zionis itu dia nggak peduli orang itu agamanya apa, dia ambil tanahnya. Memang yang kelihatan di mata dunia itu adalah Palestina, di Gaza, di arah barat, di tepi barat sana, ke arah Yordan, di Dilla, di Ramallah, di Karmel, di Hebron, Mamre, ya, ditembak-tembakin. Tapi itu pun tidak pernah mewakili Yahudi sebagai agama, tidak. Nama putra beliau Nabi Yakub alaihissalam atau Israel. Israel itu bukan nama negara ya. Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Nama jelas, hadisnya, ayat Qurannya jelas. Israel, Bene Yisrael, bahasa Ibraninya Bene Yisrael. Arabnya bilang Bani Israel, artinya anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bukan negara, bukan bahasa. Mereka orang Yahudi bilang ke diri mereka, we are, berarti sampai sekarang masih, we are the nation without states. Mereka yang ngaku sendiri kami adalah bangsa tanpa
apa? Negara. Mereka bisa terima itu. Lalu kenapa katanya sekarang ngotot mau didirikan negara Israel? Karena Zion masuk. Z-I-O-N. Dia masuk di situ, mengaku-aku sebagai keturunan Nabi Israel alaihissalam. Padahal ada orang Khazar, ada yang dari Yaman, ada yang gypsy yang keliling-keliling itu. Banyak orang-orang yang ngaku-ngaku. Padahal darahnya Nabi Yakub aja kagak ada. Nah sekarang jadi konflik karena sudah dibantu sama Amerika. Kita gak usah masuk ke situ, kejauhan. Udah bilang aja Yahudi itu tidak pernah jadi agama. Saya bingung anak-anak kita yang sekarang SD, SMP, SD kelas 5, kelas 6, kelas 7, junior high, SMP, lalu ada yang kelas 10, kelas 11, SMU, masih aja diajarin. Ini bukan anti pemerintah ya, ini bukan anti pemerintah. Saya cuma bilang aja, kalau mau diterusin silakan. Saya nggak pasal. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Tapi tolong dong masuk akal dikit, jangan dibilang ada 3 agama dari langit. Agama samawi. Jangan gitu, nggak boleh. Itu bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu membodohkan kehidupan bangsa. Langitnya 1, masa menurunkan 3 jenis agama? Ini bukan nama agama. Ruben, anak pertama. Simeon atau Simon. Levi, yang masih suka pakai celana jeans, Levi, S. Ada kan? Celana jeans, Levi, kan hebat tuh, rasa hebat ya. Apalagi kalau beli yang asli, yang genuine, yang origin. Ya, saya sarankan mulai sekarang insya Allah beli yang KW saja. Ya serius. Lebih bagus yang beli yang KW saja, yang palsu saja lah. Atau beli merek lain sekalian lah. Jangan Levi. Ini orang banyak gak suka sama saya ngomong ini, karena banyak yang dagang ini. Levi, S, Levi Strauss, keturunan Yahudi yang di Austria. Strauss, kan koma tuh, Levi's bacanya. Levi itu, Levi, S, Levi Strauss. Dia cari campuran bahan yang paling kuat sampai lambangnya celana ditarik oleh 2 ekor kuda. Pernah lihat lambang Levi Strauss? Setiap pembelian itu barang, entah celana, baju, tas, sepatu, apapun, itu ada uang setiap $1, 10 sampai 20 sen, diambil dari situ, dikirim ke Israel sana, dibelikan pelor buat nembak saudara kita Palestina, di Gaza, di Karmel, di Dila, di Ramallah, di Hebron, di Mamre. Itu pakai uang itu. Jadi selama kita masih beli itu, selamat dah perfilm kata orang-orang Ambon. Antum bilang cinta Islam, bela Islam, ikut demo sampai ke Jakarta beli tiket, percuma. Antum sumbang buat beli pelor, nembakin saudara antum di sana. Beli yang murah-murah aja lah, ya. Kuat juga kok buatan itu Bandung, ya, toh. Buatan Citerep sana, toh. Sudah bikin, kita pakai, keren, gitu. Ruben, Simon, Levi, Yehuda, anak keempat. Tapi di kitab lain menuliskan dia anak kelima. Jadi sesudahnya Ruben, Simon, Levi, Isahar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher, Dan, Zebulon. Nomor 11 yang paling ganteng, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Paling kecil 12, Benjamin. Bene, amin. Bene, anak laki-laki. Benoa, anak perempuan. Bene, anak laki-laki. Amin, penutup sudah. Jadi penutup semua. Jadi anak laki-laki penutup. Benyamin. 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 Nah gitu ya. Ada orang Israel dulu pemimpin namanya Benjamin Netanyahu. Wah, Natan bersinar
sinar kemuliaan datang. Benyamin anak laki-laki terakhir. Yahu, Tuhan, Rob. Yehu itu artinya Rob. Tapi kelakuan kayak begitu. Oh iya tuh. Ya, saya jadi musuhnya nih. Ya, begitu. Yahudi bukan nama agama. Yahudi nama anak kelima atau keempat Nabi Yakub alaihissalam. Kristen bukan agama, selalu dibikin tiga. Islam nomor 1, nomor 2 Yahudi, nomor 3 Kristen. Nanti bahas biar apa, ada rasa apa. Ya, saya nggak mau terangin. Ustaz kok gitu bikin kita jadi penasaran. Ya memang itu salah satu nilai jual dari Ustaz Kay. Nama itu marketing aja. Ada pertanyaan, mari silakan. Ada, silakan. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya. Itu kitab pertama, pasal pertama, ayat pertama. Torah. Dan sampai sekarang Yahudi itu kelakuannya memang parah, tapi dorang tidak berani, dorang paling takut kalau usik-usik itu. Takut. Sampai sekarang gulungan kitab itu palsu, itu bukan yang asli. Tapi dorang cium-cium lalu kasih wangi-wangi baru buka pelan-pelan. Tidak semua orang bisa buka itu. Tidak semua orang. Hanya rabai saja atau para rabi itu, para imam-imam Yahudi itu yang kalau kita cuma lihat lalu cium-cium itu dia punya kaca lalu mundur lagi. Tidak bisa. Apalagi orang-orang dari luar Israel. Itu dipanggilnya goyim. Goyim. Bangsa asing itu goyim. Hewan. Karena yang manusia cuma Yahudi saja. Iya. Yang lainnya dipanggilnya kelef. Tahu arti kelef? Guguk. Guguk. Hanya orang Yahudi yang manusia. Jadi kau boleh tembak itu, kau boleh perkosa orang-orang lain selain bangsa Yahudi, kau boleh tipu dia, kau boleh jerat dengan riba utang. Ngerti arah saya? Tipu mereka, misleading mereka, brainwashing mereka, nggak apa-apa. Anak-anak kecilnya bunuh tembak, nggak apa-apa. Kenapa? Kan mereka bukan manusia. Mereka kelef, mereka goyim. Jadi yang manusianya Yahudi. Dan itu adalah kitabnya namanya Torah. Torah. Jadi ada 3 bagian kitab, Ustaz. Yang pertama namanya Torah, itu yang paling tua. Yang tadi saya baca. Pasal 1 udah gak ada yang lebih tua dari itu aja. Namanya juga pasal 1 ayat 1. Dia yang pertama udah paling tua itu. Lalu yang kedua kitab-kitab Nevi'im. Nevi'im artinya kitab-kitab para nabi. Yang ketiga Ketubim. Ketubim dari kata kutub, tulis, ya kan? Bahasa Arabnya. Kitabun apa? Anda sedang apa, Bang? Ya, kutub. Ya, apa? Tulisan. Nah, kitab Zabur itu atau Tehillim atau Mizmor itu dalam bahasa Ibraninya ada di dalam ikatan gulungan kitab Ketubim. Kitab-kitab pujian atau tulisan. Gitu. Nah, yang kita baca tadi Torah, Taurat. Song of Song itu masuk Zabur, Song of Song, nyanyian pujian kemuliaan. Tehillim, Zabur. Jadi nama Rasulullah itu sebetulnya ada di Torah, ada di Zabur, ada di Injil. Nah, ini saya tadi kasih contoh yang paling grem saja, yang paling mudah. Begitu. Oh, berarti Injil bilang ada nama Rasulullah? Ada. Kasih tahu. Jangan sekarang. Jangan. Nanti habis modal. Ya, silakan. Demikian ya, Ustaz. Ya, siapa lagi? Silakan, Pak Dan. Jangan malu bertanya. Sesat di tikungan. Mungkin Ustazah di belakang ada yang mau tanya. Dari Ustazah, dari ibu-ibu ada yang bertanya?
bertanya? Boleh. Boleh, pakai mic aja, antar mic sana. Ada yang bertanya? Kita tidak lihat, hanya mendengar suaranya saja. Ada yang dipertanyakan? Ibu di belakang? Akhwat? Tidak ada. Silakan. Siapa? Kalau pas ditutup. Enak? Silakan. Betul. Nah, oh ya. Jadi ini yang suka saya hadapi juga di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat, Bu Ustadz. Jadi gini, di Indonesia ini sebetulnya ada 3 macam kelompok warga negara, dan orang sering salah kaprah tentang hal ini sampai detik ini. Orang yang sudah beragama, orang yang ini kelompok pertama, orang yang beragama. Kelompok kedua, orang-orang yang tadinya beragama lalu tidak melakukan ajaran agamanya. Pelan-pelan ya. Saya bilang ada 3 kelompok di Indonesia. Di Indonesia ini masyarakat warga negaranya sebetulnya ada 3 kelompok. Ini pelan-pelan nih saya kasih tahu supaya jangan salah kaprah. Kelompok orang beragama, mau agama apa kayak, mau dibilang Hindu, Buddha, Konfutse, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Kristen, Katolik, karismatis, Pantekosta, Advent, Islam, apa terserah. Itu dalam satu kelompok orang yang beragama. Nah di kelompok lain, kelompok kedua adalah orang-orang yang dulunya beragama tapi tidak melakukan ajaran agamanya. Mereka menyebut dirinya sekarang agnostik. Agnostik, kelompok muda, milenial, pintar, penghasilannya 1 bulan sekitar 10 sampai 18 juta, belum menikah, punya asuransi, punya pensiun. Namanya kelompok muda yang agnostik, yang berlindung di bawah naungan nama liberalisme. Sering disatukan dengan Islam yang liberal, Islam yang gak pakai jilbab. Tapi marah kalau bukan dibilang Islam gitu. Oh kamu bukan Islam, marah dia. Aku Islam, tapi aku Islam Nusantara. Maaf ya, sekarang aku udah gak malu ngomong ini. Hajar aja langsung. Tidak ada itu. Tidak itu. Nah itu kelompok-kelompok orang yang melepaskan diri dari kelompok beragama. Nah ada yang ketiga. Ada yang ketiga, yaitu orang-orang yang sejak turun-temurun dari kita punya nenek moyang, oma opa, tete, nenek moyang, itu punya kepercayaan itu. Contoh di Ambon, ada apa? Kayak Suwanggi kah, kayak apa? Lalu opa meninggal, lalu bikin apa? Kebaktian, kumpul makan. Kursi 1 kosong gitu biasanya. Jangan duduk situ. Kenapa? Antua lagi duduk di situ tuh. Kayak begitu. Lalu kirim apa? Makanan ke pohon-pohon kah? Ke batu kah? Ke apa? Gitu. Namanya bukan ateis tapi animisme. Animisme. Bukan ateis. Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan sama sekali. Tidak ada di Indonesia sebetulnya. Sama sekali gak percaya Tuhan. Gak ada. Yang ada ini 3 kelompok. Beragama, lalu sekarang pura-pura beragama, dan agama nenek moyang. Ini gak boleh dihina. Nah kejadian Sibung Ustadz berhadapan dengan misionari, orang yang tadinya sudah dekat dengan Islam, lalu tiba-tiba kenapa mereka sangat mudah tergoda. Gini Bu, misionari kekristenan, tolong yang lain dengar juga baik-baik. Kenapa mereka selalu bisa cepat dapat orang untuk dibaptis? Penawarannya cuma 1, kenyamanan. Islam tidak pernah menawarkan kenyamanan.
Orang kalau melihat Islam tuh rasa sengsara, mati. Orang lain makan, ini terlalu banyak puasa. Itu tidak bisa makan babi kecap, wah kasihan. Tidak bisa makan paniki. Tidak bisa makan apa nih? Kita dirasa berat gitu. Sampai suar itu kok kasihan. Islam tinggal cuma bahagia begini buat dia. Nyak makan lagi itu tawa. Padahal semua menada itu dia tanya, "Kia mesti ngana nyak makan?" Kita sudah bisa tante, kita susola. Kia mesti ngana nyak bisa makan ini daun papaya, bunga papaya dan tawa. Kita sudah bisa, kita susola kuah kita pasti yang tante. Makan kuah ngana sebesar di tawa kuah. Gak bisa lagi makan ular. Padahal semua itu ikan RW, ikan ular, ikan semua itu. Cuman orang Islam terlalu keras. Orang Kristen lain, penawarannya misionari. Kau pasti masuk surga. Orang Islam enggak. Orang Islam itu tahu diri. Tahu? Ada sholat masih bolong-bolong, mau jamin orang lain masuk surga. Tahu? Gak berani. Kita semua insya, karena kita kembalikan kepada kemuliaan Allah. Kita bukan Allah. Orang Kristen berani menjadikan dirinya Allah, para misionari. Aku jamin kau pasti masuk surga. Dosamu diampuni. Oh, apabila saudara hari ini, hale-hale makan kau dan saya dan saudara. Dan apabila saudara, itu ngomong saudara itu 5 menit, 10 menit ke habis. Nggak tahu lagi nih ngomong apa, saudara, semua saudara. Padahal ditanya itu nggak ada saudara, bukan gua itu. Kita nggak kenal, cuma dapat lihat buat dia, kasihan. Menawarkan kenyamanan dengan satu cara. Kau boleh makan babi, kau boleh makan guguk itu RW, kau boleh makan paniki, kau boleh makan apa kau punya mau, apa tikus kau makan, cap tikus kau minum, boleh. Cuma satu aja, akui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Ini kacau. Ya tahu, kacau kan? Ustaz ketik di Google lalu Ustaz baca. Ustaz ketik itu, ini boleh gak di dalam masjid baca Bible? Boleh, ini kata-kata Nabi Isa alaihissalam kok. Ini kita tidak menghina Bible kok, memuliakan Isa alaihissalam sebagai Nabi dan sebagai orang yang proporsional, tidak lebih tidak kurang. Manusia baik itu. Ganteng lagi, gondrong gitu, tinggi putih, benar dicong-cong dari Tomohon. Ustaz paling ketat. Ketik di Google ini, nih Matius spasi. Sumain Matius kuat kita sekarang. Iya lagi. Matius spasi sebentar. 16 spasi 27. Oke. Sebab anak manusia, apa kata? Sebab anak manusia apa tuh Ustaz? Akan datang, ya, terus dalam kemuliaan siapa? Iya terus? Iya terus? Tidak ada keselamatan. Jadi Kristen dosa ditebus, tidak ada bosnya ngomong kok. Itu bos yang ngomong itu. Itu ganteng itu yang ngomong itu. Nabi Allah Isa ibnu Maryam yang bicara itu. Sebab anak manusia, dia tidak bilang dirinya juru selamat Tuhan, dia bilang apa? Anak manusia dia. Dia nggak pernah bilang dirinya Tuhan. Dia bilang sebab nanti anak manusia akan datang lagi
untuk lihat kowe punya kelakuan bagaimana. Tidak ada dosa dititip di kayu salib, tidak ada. Bos gak bilang begitu. Tapi ditawarkan oleh para misionari itu. Dengan kata lain, misionari knew nothing. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Bible. Misionari itu maaf, hadapi mereka sebagai sales saja. Jangan hadapi mereka sebagai orang yang mengabarkan agama. Karena agama pasti tahu Bible-nya, tahu kitab sucinya. Ini mereka nggak tahu, ada tertulis di situ. Yesus bilang sebab anak manusia nih, ini anak manusia nih, gue manusia nih, gue bukan Tuhan. Akan datang di dalam kemuliaan Bapaknya, dalam bahasa Ibraninya itu Abba. Tulisan huruf 1 hilang. Translasi bermasalah. Kenapa? Karena sebetulnya Yesus bilang Rabb. Apa itu artinya? Rabb. Rabbi. I itu panjang artinya aku. Contoh, sajarati. Apa? Darajati. Apa? Itu artinya milikku, ya. Kalau dia bilang Robbi, itu berarti Tuhanku. R-nya hilang, jadi Abi. Dia bilang, aku ini anak manusia akan datang di dalam kemuliaan Tuhanku. Lalu mulai tanya kamu ini satu-satu apa? Hei kamu suka bikin apa? Bawa lari bini orang? Terlalu banyak pesta dansa, kebaktian cuma 20 menit, habis itu minum. Lalu dansa baku kupolo, waltz, lalu caca, lalu bugi-wugi, lalu Mayase kata, Mayase 2 langkah kanan, 2 langkah kiri, mundur, hafal. Bible gak hafal. Anak-anak sekarang Muslim, lagu-lagu barat, lagu Korea hafal. Hafal, sampai ngomong kayak Korea. Baru dari mana bida? Kau haji kayo. Dari sana makan mio. Padahal biasa aja ngomong, tapi dia tambah jadi Jadi orang pikir dia Korea. Dari Hamsamida. Tahu cuma Hamsamida. Lalu apa? Sarangnya. Lagu Korea dia hafal matian Tanya tuh Al-Ala. Apa itu Al-Ala Ustaz? Mana mama mana? Papa mana papa? Mama papanya ketua. Dia hafal semua nama-nama itu yang Mobile Legend dia hafal. Dia nggak tahu itu nama-nama setan itu di situ. Setan juga. Ada dulu film Harry Potter, pernah dengar? Itu semua nama setan di situ betul nama roh itu, nama roh kegelapan. Sampai itu dia punya mantra betul yang sekarang bruska, apa tuh yang lalu tongkat-tongkat begitu. Aduh saya kalau mau cerita jangan nanti Ustaz nggak undang saya lagi. Mereka menawarkan kenyamanan, semu. Mari kita tarik jiwa dan saudara kita dengan satu hal saja, akhlakul karim. Kalau kita debat begini panjang sama mereka putar. Nih ditanya nih Ustaz, ini pengalaman yang banyak debat sama orang Kristen. Nggak pernah selesai satu poin, dia putar kiri, dia putar kanan. Karena apa? Karena mereka cuma baca bahasa terjemahan, mereka nggak ada yang bisa beda, very hybrid. Nanti mereka marah, kayak nama bohong, kayak nama nggak pernah di sekolah ini, dia nggak bisa bahasa Ibraninya salah, Yunaninya salah. Lalu yang benar yang mana? Ini benar very hybrid. Saya belajar bahasa Ibrani. Je suis étudiant français. Saya juga belajar bahasa Prancis karena ada bagian Vulgata yang ditulis dalam bahasa Latin yang dasarnya adalah Prancis. Evangelicam que doctrina Patris et Filii et Spiritus Sanctus una maestate Domino. Kalau kau tidak tahu itu dia punya bahasa kurang enak rasa dengar toh. Kalau kau bohong-bohong suruh ulang aja. Kayak nama bohong, kayak nama ulang coba. Apa yang tadi? Dominus tecum. Boleh lah. Atau apa?
Ubi caritas de amor. Kalau saya bohong, saya nggak bisa ulang itu 2 kali tuh. Contoh yang tadi, Bereshit bara Elohim ve'et hasamayim ve'et ha'ares. Itu yang tadi lengkapnya, yang tadi ada kata Allah itu. Itu katakan Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et ha'aretz. Itu satu ayat, hafal itu. Tanya orang-orang itu, dia pernah baca begitu? Dia pernah dengar gak orang-orang Yahudi itu ngomong gini Ustaz, di depan Wailing Wall, di depan apa tembok ratapan itu, Kifat Hasela itu. Orang-orang Yahudi gini-gini nih, sambil dia ucap gini. Hikomat, yang saya sering bilang Ustaz, itu Hikomamatakim Hekulo Muhammadin Hikomamatakim. Saya paling senang kalau Ustadz Menachem Ali yang baca ini, karena dia lagunya pas. Hikomamatakim Hekulo Muhammadin Zedudi Vezehi Benuat Yerusalem. Ada yang kedengeran nyangkal gak tadi? Ada yang enak gak di kuping? Nih, saya ulangi. Hikomamatakim Hekulo Muhammadin Zedudi Vezehi. Nyangkut gak? Apa itu? Muhammad. Sampai sekarang terus kita masih mau bilang ada 3 agama. Ayo. Tidak. Kristen, saudaraku. Katolik, saudaraku. Konfutse, saudaraku. Hindu, Buddha, saudaraku, aku sayang, aku hormat. Tapi kalau agama, tidak. Aku saja. Ya. Inadin indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madin. Apabila ada orang lain yang memilih agama selain Islam, maka di akhirat nanti menjadi orang yang khasirin, yang merugi. Aku hormat, aku sayang, aku tidak sentuh-sentuh. Ya, begitu saja. Akhlakul karim, kasih lihat ke mereka. Tak pas. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.